baiknya harus mikir dulu? Karena memang minggu yang berat, jadi harus mikir dulu. Oke, sepakat. Minggu yang berat. Tadi saya juga sudah bacakan di awal kalau memang minggu ini, karena minggu lalu nih IHSG sudah menguat cukup tinggi, bahkan menyentuh level 7.500-an. Koreksinya aja hanya terjadi di beberapa hari saja gitu kan. Dan pekan ini kemungkinan IHSG akan berdansa kembali karena sentimennya juga banyak sekali. Mungkin kita boleh bedah satu-satu dari kebijakan The Fed atau keputusan The Fed yang akan datang. Kemana kira-kira arah IHSG akan dibawa melihat FOMC yang akan diadakan nanti? Betul ya, memang pekan yang sibuk sekali dan mungkin membara ya, karena ada begitu banyak sentimen, terutama sentimen paling besar salah satunya itu datang dari The Fed ya, akan diumumkan Rabu dan atau Kamis dini hari nanti ya. Jadi semuanya sebenarnya mungkin arah orang sudah menebak akan mempertahankan ya di 4,25, 4,5. Tapi yang orang ingin dilihat lagi sebenarnya sinyal apa sih yang akan diberikan The Fed, karena orang tuh sudah memperkirakan ancang-ancangan nih September ya. Artinya sejak artinya nanti pengumuman Juli ini kan sebelum September orang akan menduga apakah The Fed sinyalnya sudah akan kencang kah, atau justru masih adem ayem, atau justru malah hawkish. Ini yang mungkin membuat orang deg-degan ya, seperti apa sih The Fed akan membawa ke depan, karena bagaimanapun kita tahu Bank Sentral Amerika ini kan superpower, juga dampaknya juga sangat luar biasa ya, akan membawa pasar global nih. Kalau kemudian takutnya The Fed sinyalnya masih hawkish, takutnya pasar saham dunia termasuk Indonesia itu akan goyah ya. Terlebih besokannya lagi tuh setelah tanggal 31, tanggal 1-nya juga tidak kalah penting, ada negosiasi dagang ya. Itu deadline dari China. Betul, deadline 1 Agustus sudah dari semua negara ya. Dan kita kemarin mungkin baru melihat dari Eropa, Jepang, Indonesia termasuk beberapa negara yang sudah menyelesaikan negosiasi. Ini tinggal negara-negara yang banyak juga termasuk India, China itu juga belum ada arahnya. Ini yang kemudian dunia menunggu sebenarnya seperti apa sih hasil dari negosiasi tanggal 1 ini ya. Dan tanggal 1 ini kan kita tahu awal bulan itu pasti akan banyak data. Dari data dalam negeri juga ada inflasi, ada PMI, ada neraca dagang juga, dan sebelumnya itu juga kita lihat di Jepang juga ada pengumuman suku bunga, sementara di Cina juga ada soal PMI manufakturnya mereka akan diumumkan. Jadi memang minggu ini minggu yang lumayan berat ya buat pasar keuangan global dan termasuk di Indonesia sendiri. Oke, banyak sekali sentimen yang disebutkan oleh Mbak Esa begitu ya. Tapi kalau misalkan kita membedah begitu ya antara sentimen internal dan juga eksternal, yang dirasa berat untuk IHSG sentimen yang dari mana Mbak Esa? Kita lihat mungkin lebih ke eksternal ya. Kalau kita lihat sebenarnya internal kemarin kita lihat sepekan bahkan mungkin 10 hari ini sedang huru-hara, IHSG sedang pesta pora ya. Kita melihat sempat bahkan menguat 11 hari beruntun. Kemudian ada kita juga mungkin akan menyambut nih yang musim laporan keuangan ya. Kemarin BNI sudah mengumumkan, Bank Permata juga mengumumkan nanti ada banyak sekali pengumuman-pengumuman laporan keuangan ke depannya. Biasanya memang perbankan dulu ya, kemudian mungkin consumer good, ada juga nanti properti. Nah, nanti kita lihat seberapa sih baiknya kinerja dari perusahaan-perusahaan kita. Karena mungkin kalau semester 1 mungkin agak berat ya dari beberapa sektor ya. Kalau kita lihat memang ada perlambatan ekonomi juga, terutama mungkin di bank ada perlambatan kredit. Ini yang mungkin harus juga diantisipasi oleh investor bahwa ini mungkin akan memberi sedikit goyangan juga kalau laporan keuangannya ini lebih buruk daripada proyeksi ya. Kita harapkan sih semoga semua lebih baik dari semua proyeksi. Lebih baik ya. Betul. Jadi ada potensi untuk membuat IHSG menguat dan membuat investor setidaknya lebih firm terhadap ekonomi domestik ini ke depan akan membaik. Tapi kalau berbicara tentang perbankan ini menarik. Mereka sudah mulai rilis laporan keuangan dan biasanya akan terjadi adanya peningkatan saham atau ya ada pergerakan yang lebih baik lah untuk sahamnya. Tapi seiring IHSG yang membaik, harga saham-saham perbankan justru belum ada yang kembali rebound ke level cukup tinggi gitu. Bahkan masih cenderung koreksi. Apa yang Anda cermati dari sini? Sebenarnya kalau kita lihat saham perbankan ini kan sudah lumayan jatuh ya dibandingkan mungkin kalau kita lihat apalagi setahun yang lalu, yaitu sudah harga diskon murah ya, harga diskon. Itu pun sebenarnya belum menarik daripada mungkin investor asing ya. Biasanya investor dari sektor perbankan ini akan langsung menguat kalau kemudian investor asingnya sudah masuk. Kalau kita lihat sebenarnya investor asingnya udah mulai masuk nih minggu kemarin ya, walaupun terbatas mungkin di saham-saham tertentu. Yang kita lihat memang mungkin masih ada wait and see karena bagaimanapun kredit itu kan sedang melanda ya. Dan kita lihat ekonomi kita juga belum membaik. Kalau ekonomi kita belum membaik, biasanya kreditnya juga agak berat. Nah ini yang
membuat mungkin investor masih wait and see apa sih yang akan terjadi di kinerja bank di kuartal berikutnya gitu. Oke, menarik. Tapi kalau misalkan kita lihat dari kita kan lagi ada di ini ya musim-musim laporan keuangan dan ini efek-efeknya terhadap IHSG tentu saja kan kita masih mau melihat begitu. Tapi kalau misalkan kita lihat sektor-sektor yang sudah dirilis sama yang belum ini kira-kira berdampak seperti apa untuk IHSG begitu? Kalau kita lihat sebenarnya mungkin kinerja ya ada beberapa sektor yang masih lebih baik ya. Kalau kita lihat sebenarnya sawit itu masih harganya masih luar biasa ya, masih bahkan di atas 4.000 terus ringgit Malaysia per ton ini dalam mungkin sepanjang bulan ini, artinya proyeksinya memang akan baik dan harganya juga sebenarnya baik. Ini kita harapkan perusahaan sawit mungkin kerjanya lebih bagus. Kalau perbankan mungkin masih agak berat ya. Kalau sebenarnya komoditas juga ada yang baik. Kita lihat batu bara walaupun melandai dibandingkan mungkin 2 atau 3 liter, sebenarnya harganya juga masih oke ya. Masih di atas 100. Iya, di atas 100 ya, bahkan sempat 113, 115 itu artinya masih profit buat perusahaan-perusahaan itu. Dan kalau kita lihat mungkin yang kita lihat di infrastruktur sudah mulai membaik. Dan di consumer good ada beberapa yang baik, tapi memang kalau kita lihat kecenderungannya kalau di kuartal 2 kemarin kan tidak ada daya dongkrak yang luar biasa kecuali di kuartal 1 kemarin ada Lebaran, ada puasa. Walaupun itu pun sebenarnya tidak mendongkrak terlalu tinggi gitu kan. Dongkrakan tinggi menyentuh 7.500 bahkan baru terjadi di pekan ini gitu kan. Betul ya. Tapi ya tidaknya bahwa kita harapkan ke depan mungkin dengan adanya begitu banyak insentif semoga ya consumer good kita akan membaik. Oke. Pemirsa, Anda kini menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. Kini kita akan saksikan seperti apa posisi IHSG 5 detik menuju pembukaan pasar pada sesi 1 pagi hari ini. Seperti yang tadi sudah kita diskusikan ya, bahwa sebenarnya IHSG pekan lalu sempat kuat sekali menyentuh level 7.500-an, 7.600-an. Dan kita akan lihat seperti apa pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini. Dan tampaknya di pembukaan perdagangan hari ini cukup ciamik dengan apresiasi 1,12% ke level 7.630 atau telah bertambah 85 sampai dengan 86 poin dari pergerakan perdagangan terakhir kita. Dan kini kita akan lihat dari pembukaan perdagangan hari ini sektor apa saja yang sumringah seperti IHSG. Finansial naik 2,95%. Ini adalah sektor yang paling jarang terapresiasi cukup tinggi. Bahkan hari ini naiknya cukup baik ya. Dan kayaknya ini juga karena adanya rilis laporan keuangan. Lalu juga ada consumer primer, non-primer, perindustrian yang juga sama. Terapresiasi 0,34, 0,33%, dan 0,56%. Kita bergeser ke sektor lainnya. Semuanya tampak sumringah, energi naik di atas 1%, bahkan tadi bergerak di 0,9 sampai dengan 0,114%. Bahan baku juga terapresiasi 0,67%, infrastruktur juga bergerak di zona positif di atas 0,5%. Begitu juga dengan properti dan real estate yang juga naik di atas 0,70%. Kita bergeser lihat 3 sektor terakhir. Hanya kesehatan yang masih terkoreksi dan sebenarnya masih ada tarik-menarik antara penguatan ataupun pelemahan di sektor kesehatan. Jadi masih belum stabil untuk sektor kesehatan. Namun untuk teknologi, transportasi, dan logistik semuanya cukup kokoh berada di atas 0,5%. Kini kita akan lihat bagaimana kedudukan rupiah. Ya, kita lihat pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Garuda. Kita lihat pergerakan rupiah melemah terhadap US dollar 16.320 dan kalau kita lihat terhadap mata uang asing lainnya terhadap Singapura dolar, yen dan juga euro, pergerakan mata uang Garuda berada di mix. Terhadap Singapura dolar rupiah melemah 0,09%, terhadap euro rupiah melemah 0,16%, sementara terhadap yen Jepang rupiah mampu menguat 0,08%.